Baik, mahasiswa semuanya, selamat datang di kelas Statistika Teknik Sipil. Kali ini tujuannya sebenarnya ini adalah bahasan tentang peluang dan kombinasi peluang ya. Jadi sebelum UTS saya ingin menjelaskan agar lebih dipahami mungkin nih untuk mahasiswa semuanya tentang peluang dan kombinasi peluang ini. Jadi kalau untuk bahasan sebelumnya yang tentang statistika dasar, saya pikir kalian sudah pernah mendapatkan materi statistika dasar di sekolah waktu sekolah di SMA ya. Dia hanya mereview ulang beberapa konsep statistika dasar ya, seperti rata-rata, median, terus simpangan, variasi gitu ya, kuartil dan sebagainya. Itu sudah ada penerapan dari rumus dan aplikasinya mungkin sudah dimengerti dan sudah pernah diberikan atau diajarkan sewaktu kalian di tingkat SMA. Nah, untuk yang peluang dan kombinasi peluang, keterkaitannya dengan permasalahan nanti di teknik sipil mungkin akan saya lebih jelaskan lagi di sini, gitu ya. Jadi biar nanti ketika menghadapi problem tentang statistika peluang ini tidak bingung gitu ya. Mudah-mudahan tidak bingung. Oke ya. Jadi peluang dan kombinasinya, konsep dasarnya kita mulai dari konsep permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi ini diartikan sebagai susunan berurutan yang dapat dipilih dari n kumpulan benda gitu ya. Jadi ada misalkan nih ada 3 huruf A, B, C, maka yang kejadian yang bisa diberikan terjadi gitu ya, menjadi sebuah susunan huruf dari 3 huruf ini adalah ABC, BAC, CAB, BCA, CBA, dan ACB. Nah itu, jadi ada 6 kejadian susunan yang bisa diambil dari 3 huruf itu. Nah itu disebutnya permutasi karena di sini dilihat bahwa dianggap bahwa ABC itu tidak sama dengan BAC walaupun hurufnya diambil dari huruf yang sama gitu. Jadi karena urutannya berbeda itu dianggap berbeda. Nah itu permutasi. Jadi dia memperhatikan urutannya. Kalau urutannya berbeda dianggap kejadian berbeda gitu ya. Terus kemudian dari 3 huruf itu kita juga misalkan ingin menyusun huruf dari menjadi 2 huruf gitu ya. Jadi misalkan dari ABC kita susun jadi AB, AC, BC, CB, CA, dan BA. Nah, karena urutannya diperhatikan, dia menganggap bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Jadi karena urutan penting, jadi AB dan BA itu kejadian yang berbeda gitu ya kalau permutasi. Nah, kalau jika urutan tidak penting, maka kejadiannya ada berapa? Kalau yang 3 menjadi 3 susunan huruf tadi ya, berarti adanya 1 ya, ABC, BAC, CAB, BCA, CBA, ACB itu dianggap sama karena urutan tidak penting. Jadi cuma 1 kejadian. Nah, kalau misalkan 2 tadi AB, AC, BC, CB, CA, BA berarti karena urutan tidak penting, artinya urutan AB dan BA dianggap sama. Jadi hanya 3 kejadian, yaitu AB, BC, dan AC. Nah, permutasi ini kalau misalkan jumlahnya sama kan nyusunnya akan complicated dan rumit ya.
Kalau misalkan n-nya 10 gitu, kalian mau nyusun dari jumlah huruf 10 huruf tapi mau disusun 22 misalkan, itu pasti ngurutnya pasti akan lama dan complicated. Nah, untuk itu permutasi konsep permutasi ini dapat dirumuskan dalam bentuk rumus untuk mempersingkat analisisnya. Jadi misalkan permutasi dari n benda itu menjadi r susunan. Nah, artinya dapat dinyatakan dengan rumus n faktorial per n min r faktorial. Udah tahu ya faktorial, misalkan kalau n-nya 3 gitu ya, 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3. Ini contoh ya.